Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 321, yang pakai cetakan kitab nomornya 87. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Thummakna bimitali malikin yukrimu abdan lahu fayakhla'u alaihi khossata thiyabihi wa yuqarribuhu minhu wa yaj'aluhu fawqa sa'iri khuddamihi wa hujjabihi wa amarahu biluzumi babihi thumma amara fi mawdi'in akhara an tubna lahul qusuru wa tudu'a lahul asirratu wa tunsoba lahul mawaidu wa tuzayyana lahul jawari wa tuqama lahul gilmanu hatta idza raja'a minal khidmati ujlisa hunalika malikan makhduman mukarraman wa ma baina hali khidmatihi ila mulkihi wa wilayatihi illa sa'atun min naharin au aqallu. Kita potong dulu dah, panjangan ini. Thummakna, kemudian cukuplah bagi kalian bimitali malikin yukrimu abdan lahu, dengan contoh seorang raja yang memuliakan pelayannya. Ini kemarin kita bahasannya tentang orang-orang yang tidak memahami kadar nilai nikmat dari Allah. Kemarin itu bahasannya ya. Orang-orang yang tidak memahami kadar nilai dari Allah itu tidak akan diberikan nikmat tersebut. Nah, satu contoh yang akan diberikan oleh Imam Ghazali ini harusnya cukup buat kita, agar kita bisa menyadari, memahami betapa besar kadar nilai nikmat agama, nikmat ilmu agama, nikmat kekuatan untuk beribadah yang Allah berikan buat kita semua. Harusnya contoh ini cukup buat kita untuk bisa memahami itu. Kalau kagak cukup, kebangetan itu Bang Fajri. Kalau masih kagak paham juga, kalau masih nganggap bahwa kadar nilai nikmat agama itu kecil, habis dikasih contoh begini masih kebangetan. Ya, harusnya cukup udah dengan contoh ini. Fayakhla'u alaihi khossata tiyabihi wa yuqarribuhu minhu.
Raja itu memberikan kepada pelayannya pakaian kehormatannya, wa yuqarribuhu minhu, dan menempatkan pelayan itu di dekatnya, wa yaj'aluhu fawqa sa'iri khuddamihi wa hujjabihi, dan dia jadikan pelayan itu melebihi semua pelayannya dan pengawalnya. Wa amarahu biluzumi babihi, dan dia memerintahkan pelayan itu untuk selalu berada di sisinya. Thumma amara fi mawdi'in akhara an tubna lahul qusuru. Kemudian raja memerintahkan pada kesempatan yang lain untuk membangunkan istana untuk pelayan itu. Jadi untuk mulu ya. Antak, untuk. Kemudian raja pada kesempatan lain memerintahkan pasukannya membangunkan istana untuk pelayan itu. Jadi kagak banyak untuknya. Waktu do'alahul asirratu, dan menyiapkan kasur-kasur yang empuk di dalamnya. Udah dibikinin istana, dalamnya diisi sama kasur-kasur yang empuk. Watun sobalahul mawaidu, dan dihidangkan untuknya berbagai macam hidangan. Watu zayyana lahul jawari, dan diberikan untuknya dayang-dayang yang cantik-cantik. Dayang-dayang ngorok ya. Raja duduk di tengah, dayang-dayang di sekelilingnya lagi ngepasin begitu, dayang-dayang. Wa tuqama lahul gilmanu, dan disiapkan untuknya pelayan-pelayan. Hatta idza raja'a minal khidmati ujlisa hunalika malikan makhduman mukarraman. Sehingga idza raja'a minal khidmati, apabila dia selesai melayani raja, ujlisa hunalika malikan, dia akan ditempatkan di istana itu sebagai raja lainnya, makhduman yang dilayani, mukarroman dan dihormati. Karena dia pelayan raja, tetap aja masih melayani raja. Dan begitu melayani rajanya selesai, dia tinggal di istananya, jadi raja lagi, dilayani dan dimuliakan. Wa ma baina hali khidmatihi ila mulkihi wa wilayatihi illa sa'atun min naharin au aqallu. Dan jarak antara dirinya melayani raja untuk berpindah ke kerajaannya dan kekuasaannya hanyalah beberapa saat dari siang, atau bahkan lebih sedikit dari itu. Udah tuh. Kalau ada seorang pelayan sama raja, dia disuruh berada di dekatnya.
Terus juga dihormatin melebihi pelayan-pelayannya yang lain. Dibikinin istana, dikasih kasur yang empuk, hidangan segala macam disiapin. Dayang-dayang setiap hari ngelilingin dia. Kalau ada pelayan seperti itu. Contohnya, fa'in absara hadal abdu bijanibi babil maliki sa'isan liddawabi yakulu rodipan au kalban yamdugu azman fayashtaghilu an khidmatil maliki binazorihi ilaihi wa iqbalihi alaihi wala yaltafitu ila ma lahu minal khila'i wal karomati fayas'a ila dhalikas sa'isi wa yamuddu yadahu wa yas'aluhu kisrotan min rodifihi au yuzahimul kalba ala azmihi yagbituhuma wa yu'azzimu ma huma fihi. Panjang. Contohnya ini. Fa'in absara hadal abdu. Apabila diperlihatkan kepada pelayan ini bijani bibabil maliki, di bagian luar istananya, sa'isan liddawabi yakulu rogipan, ada tukang angon lagi makan roti. Sa'isan liddawabi, tukang angon Ustaz. Hah? Bucangon. Au kalban yamdugu azman, atau ada anjing lagi gigitin tulang. Fayashtagilu an khidmatil maliki binazorihi ilaihi wa iqbalihi alaihi. Lalu dia lupa melayani sang raja karena sibuk ngeliatin bocah angon lagi makan roti sama anjing lagi gigitin tulang. Angor. Apa? Hah? Belum paham. Lah, segitu belum paham. Dia sibuk, dia lupa melayani sang raja karena disibukkan dengan memandang kepada bocah angon dan anjing yang lagi gigitin tulang. Wa iqbalihi alaihi, dan dia malah memfokuskan dirinya kepada dua hal itu. Wala yaltafitu ila ma lahu minal khila'i wal karomati, dan dia tidak open kepada apa yang diberikan untuknya dari mahkota dan kemuliaan. Fayas'a ila dzalikas sa'isi, maka dia berjalan mendekati bocah angon tersebut. Wa yamuddu yadahu wa yas'aluhu kisrotan min rogifihi, dia ulurkan tangannya dan meminta sepotong roti darinya. Au yuzahimul kalba ala azmihi, atau dia berebut tulang sama anjing. Apa Ustaz? Yuzahimu berebut. Yuzahimul kalba ala azmihi, atau dia malah ngerebutin tulang sama anjing. Yagbituhuma wa yu'azzimu ma huwa fihi, dia merasa iri dan menganggap bahwa itu merupakan nikmat yang besar. Alaisal maliku
idza nazara ilaihi fi mitli hadhil halati yaqulu hadas safihu lam ya'rif haqqa karamatina wa lam yara qadra i'zazina iyyahu bi khila'ina wa taqribi ila hadratina ma'ama sorofna ilaihi min inayatina wa amruna lahu minadz-dzakhairi wa durubil ayadi. Bukankah raja yang memberikan istana kepadanya apabila dia melihat si pelayan itu dalam kondisi seperti ini, pasti raja itu berkata, hadas sapihu, emang dasar geblek, geblek, bocah tolol, lah dikasih istana, itu isinya udah lengkap, pelayan tinggal manggil, tinggal nyuruh, dia dimuliakan, dihormati, mauan berebut tulang sama anjing, kan geblek gitu orang. Ampun, hadas sapihu, mendasar geblek, mauan minta sepotong roti, ono hidangan di istana banyak-banyak. Lam ya'rif haqqa karamatina, dia tidak memahami penghormatan yang kami berikan. Walam yaro qadra i'zazina iyyahu, dia tidak tahu kadar kemuliaan yang kami berikan kepadanya. Bi khila'ina wa taqribi ila hadratina, dengan mahkota yang kami berikan untuknya dan posisi yang dekat di samping kami. Ma'ama sorofna ilaihi min inayatina, beserta semua yang kami berikan kepadanya dari berbagai macam anugerah. Wa amruna lahu minadz-dzakhairi wa durubil ayadi, dan perintah kami untuk menyiapkan baginya berbagai macam perhiasan dan pemberian. Ma hadza illa saqitun azimul jahli qalilut tamyizi uslubuhul khila'a watruduhu an babina. Ma hadza illa saqitun, orang yang kayak begini orang gagal, orang hina, azimul jahli, yang sangat besar kebodohannya, qalilut tamyizi, tidak bisa membedakan mana kenikmatan sesungguhnya, uslubuhul khila'a watruduhu an babina, ambil kembali mahkotanya, copotin mahkotanya, watruduhu an babina, usir dia dari istana kita. Udah tuh jelas, paham udah? Apa Ustaz? Manggut. Udah tuh jelas. Iya dah. Fahadha halul alimi idza mala ila dunya wal abidi idza taba'al hawa. Beginilah kondisi orang alim apabila dia malah cinta kepada dunia, wal abidi idza taba'al hawa. Beginilah kondisi orang yang rajin ibadah apabila mengikuti keinginannya.
Faba'dama akramahu bi'ibadatihi wa ma'rifati ayadihi wa syari'atihi wa ahkamihi wa lam ya'rif qadra dzalika. Padahal kami sudah memuliakan dirinya dengan memberikan kekuatan untuk beribadah. Wa ma'rifati ayadihi, dan kami berikan kemuliaan kepadanya untuk mengenali anugerah Allah, mengenali syariatnya dan hukum-hukumnya. Walam ya'rif qadra dzalika, tapi dia tidak memahami kadar nilai anugerah itu semua. Sama kayak pelayan tadi, dikasih istana sama raja dengan berbagai macam fasilitas di dalamnya. Malah mauan berebut tulang sama anjing. Mauan minta roti sama bocah angon. Emang dasar bocah geblek. Apa nih Kak? Dikasih kekuatan untuk ibadah, dikasih ilmu agama, semuanya Allah udah kasih buat kita, paham hukum-hukumnya, paham syariatnya. Kita malah masih bilang enak kayak dia ya, duit banyak, rumah gede. Amor. Itu yang Allah kasih buat kita, kekuatan ibadah, bisa paham ilmu agama, kita anggap kecil nilainya. Malah sibuk nyari yang lain. Itu orang begitu, hadas sapihu, emang dasar bocah geblek, kagak paham kadar nilai yang Allah kasih. Ampunin. Makan es ditiupin. Orang katanya panas. Udah tuh jelas. Malah milih hal yang tidak ada nilainya. Anugerah yang segitu besar yang Allah kasih buat kita ditinggalin untuk ngejar hal-hal yang nilainya sangat kecil. Kan geblek. Gitu tuh. Kalau abis dengar contoh begini masih kagak memahami kadar nilai nikmat agama yang Allah kasih ke kita, kebangetan udah. Hadas sapihu. Emang dasar bocahnya digeblek gitu. Apaan? Itu azimul jahli. Mang Sarip jadi panitia korban. Mas sengaja dah tuh yang tua-tua dia suruh santai di masjid dah. Udah kong, engkau mah ngeliatin aja. Gitu. Biar yang kerja yang muda-muda. Lah disuruh kagak capek, kan enak ya. Masih semreno aja, masih ngikut motongin, masih ngikut nyesetin, masih ngikut nyacagin. Kan mendingan duduk, udah duduk nonton, badan kagak bau amis. Nah ini mauan ngikut turun, tangan belepotan darah, udah bau, capek ongko. Geblek dati, kagak tahu lagi dihormatin. Abang Hendrik. Kita dikasih nikmat yang sangat besar oleh Allah, dikasih ilmu agama, bisa paham cara sholat yang rapi, paham hukum-hukum Allah,
dikasih kekuatan untuk ibadah. Kagak sadar pisan bahwa ini anugerah yang besar. Girangnya kalau dapat duit banyak doang baru girang. Kemarin begitu ya. Orang-orang yang juhal, mereka girangnya kalau dapat duit, dapat dirham dan dinar, bisa tidur pules, bisa makan yang enak, baru udah girang. Nah, kita bisa ibadah, bisa sholat, bisa sedekah, bisa ngaji, kagak girang pisan. Makanya ujung-ujungnya kayak kemarin dah malam Rebo, ninggalin juga kagak nyesel pisan romannya. Karena nggak sadar bahwa ini nikmat dari Allah yang sangat besar nilainya. Karena nggak sadar ke situ, makanya kagak nyesel begitu ketinggalan. Dan kalau masalah duit nggak kebagian, mau nyeselnya luar biasa. Protes. Orang-orang doang dibagi, saya kagak. Kalau masalah duit aja begitu. Coba kalau masalah ngaji, masalah ibadah, ketinggalan. Kagak protes pisan, kagak. Abang Bedin. Guru, saya ziarah kagak diguruin pisan. Ajak-ajak ngapa? Kagak, enggak protes, kagak. Yang masalah begitu mah. Apa Ustaz? Apa penyebabnya? Karena kita belum menyadari bahwa nikmat agama yang Allah berikan ini merupakan nikmat terbesar. Makanya begitu bisa ngerjain, hati ini nggak girang. Begitu ketinggalan, hati ini nggak nyesel, nggak sedih. Karena kita belum menganggap bahwa ini nilai yang terbesar. Itu masalahnya. Walam ya'rif qadra dzalika, tapi tidak memahami kadar nilai nikmat itu semua. Fayasiru ila ahqari syai'in indallahi azza wa jalla wa ahwanihi indahu. Maka jadilah dia makhluk yang paling rendah di sisi Allah azza wa jalla wa ahwanihi indahu. Dan yang paling hina di sisinya. Udah tuh. Kayaknya bukan begitu artinya ya. Fayasiru ila ahqari syai'in indallahi azza wa jalla wa ahwanihi indahu fayarghabu fihi wa yahrisu alaihi. Iya. Fayasiru ila ahqari syai'in indallahi azza wa jalla. Maka dia malah berusaha meraih sesuatu yang sangat rendah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang tidak bernilai di sisi Allah. Fayarghabu fihi wa yahrisu alaihi. Dia cinta kepadanya dan tergila-gila kepadanya. Wa yakunu a'zama syai'in fi qalbihi. Jadilah hal tersebut sesuatu yang paling bernilai di hatinya. Wa ahabba ilaihi min jami'i ma yu'ta min tilkan ni'amil azizati minal ilmi wal ibadati wal hikami wal haqaiqi.
Dan dia sangat mencintai itu, melebihi semua apa yang telah dianugerahkan kepadanya dari berbagai macam nikmat yang sangat berharga, berupa ilmu, kemampuan untuk ibadah, hikmah, dan hakikat. Udah tuh. Begitulah orang alim apabila dia malah hatinya lebih condong kepada dunia. Padahal dikasih anugerah ilmu oleh Allah, dikasih kekuatan untuk ibadah, tapi yang dikejar malah sesuatu yang nilainya sangat rendah di mata Allah. Apa Bang Majid? Tadi tuh malah kebanyakan rela ninggalin ibadah, rela ninggalin kewajibannya, cuma sekedar untuk mendapatkan itu, sesuatu yang nilainya sangat rendah di mata Allah. Karena tidak sadar bahwa ibadah itu merupakan nikmat terbesar yang Allah kasih buat kita. Nikmat agama itu merupakan nikmat terbesar yang Allah kasih buat kita. Bahkan banyak dari kita yang menjadikan ibadah untuk mendapatkan sesuatu yang tidak ada nilainya ujung-ujungnya. Harusnya kita sadari bahwa nikmat ini nikmat yang sangat besar, malah kita jadikan ibadah kita alat untuk meraih sesuatu yang menurut Allah itu nggak ada nilainya. Mang Pudin sholat, zikir, baca Quran, tadarus dijadikan alat untuk mendapatkan rezeki yang banyak, dijadikan alat untuk dagangannya biar supaya laris. Nikmat yang besar itu malah dijadikan alat untuk mendapatkan sesuatu yang nilainya sangat rendah di mata Allah. Terbalik. Makanya dulu kata Buya nyontohinnya kayak orang nyengget pisang pakai galak emas. Mahalan galaknya sama yang disengget. Bang Tony wirid tiap malam, sholawat sampai 5. Niatnya biar dagangannya makin laris. Apaan? 5. Dia malah lebih memilih itu, sesuatu yang sangat rendah di mata Allah, di hadapan Allah, dan tidak bernilai. Dia tinggalkan itu, ilmunya nggak dipakai, ibadah dia tinggalkan karena pengen mendapatkan itu. Itulah hadas sapihu sakitun azimul jahli, orang gagal yang sangat besar kebodohannya, kagak sadar pisan. Makanya ujung-ujungnya tadi, ketika ngerjain kita nggak girang, begitu ketinggalan kagak nyesel, karena kita tidak menganggap bahwa ini nilai yang besar dari Allah, nikmat yang besar dari Allah. Bang Hendrik malam Jumat kagak hadir, biasa aja rasanya. Kagak ada rasa nyesel pisan. Dateng kok kagak ada rasa girang pisan. Itulah kondisi orang-orang bodoh. Amor. Orang-orang bodoh. Rasain dah masing-masing. Rasain. Wa kadzalika man khassahullahu ta'ala. Ibu masih ada ini ibu. Kagak ada suaranya pesan mana? Pada pules. Ongkoh cuaca habis hujan, rada dingin-dingin.
Wa kadzalika man khassahu Allah ta'ala bi anwa'i taufiqihi wa ismatihi wa zayyanahu bi anwari khidmatihi wa ibadatihi wa yudimun nazara ilaihi bi rahmatihi fi aktari awqatihi. Ini panjang lagi aja nih. Wa yubahi bihi malaikatahu. Begitu juga orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk diberikan berbagai macam taufik dan perlindungannya. Kemudian dianugerahkan juga kepadanya berbagai macam cahaya khidmatnya dan ibadahnya. Wa yudimun nazara ilaihi bi rahmatihi fi aktari awqatihi. Allah selalu memandang kepadanya dengan pandangan kasih sayangnya di sepanjang waktunya. Wa yubahi bihi malaikatahu. Allah banggakan orang itu di hadapan malaikatnya. No, lihat no. Adik no. Malam-malam masih ngaji aja. Meskipun pules gitu, dibangga-banggain. Allah banggakan orang itu di hadapan para malaikatnya. Wa a'tahu ala babihil qiyadata wal wajahata. Allah berikan kepadanya izin untuk menuntun dan membimbing masyarakat agar bisa sampai ke pintunya Allah. Wa ahallahu mahalla syafa'ati. Allah tempatkan orang itu di tempat syafaat. Allah beri izin untuk memberikan syafaat. Wa anzalahu manzilatal a'izzati. Allah posisikan orang itu di posisi yang sangat mulia. Hatta soro bihaitu law da'ahu la ajabahu wa labbahu. Sampai sekiranya orang itu memanggil nama Allah, la ajabahu wa labbahu, pasti akan dijawab oleh Allah. Walau sa'alahu a'tahu wa agnahu. Kalau dia memohon sesuatu kepada Allah, pasti akan diberikan permohonannya. Walau syafa'a fi alamin la syafa'ahu fihim wa ardahu. Kalau dia minta izin untuk menolong makhluk, pasti akan diberi izin oleh Allah dan diridhoi. Walau aksama alaihi la abarrahu wa aufahu. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, pasti akan dipenuhi sumpah itu. Makanya kalau kita udah jadi orang yang dekat dengan Allah, mulut kita udah sering zikir, jangan asal ngucap tuh. Jangan nyumpahin orang mulu. Itu akan dipenuhi oleh Allah. Dijaga mulutnya. Kalau yang udah dekat tapinya. Kan masih pada jauh ini mah. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, pasti akan dipenuhi sumpah itu. Walau khotoro bibalihi syai'un la'a'tahu qabla ayyas'alahu bilisanihi. Kalau terlintas sesuatu di dalam hatinya, pasti akan Allah berikan sebelum hal itu terucap melalui lidahnya. Baru ada gretes di hati, langsung dikasih sama Allah. Saking udah dijadikan orang pilihan Allah. Faman kanat hadihi haluhu. Orang yang kondisinya sudah seperti ini. Thumma lam ya'rif qadra hadzal mun'imi. Tapi kemudian masih belum memahami kadar nilai zat yang memberikan semua nikmat ini.
walam yanzur ila qadri hadhihin ni'mati, dan tidak sedikit pun melirik kepada besarnya kadar nikmat ini, fayadila an dzalika ila syahwati nafsin radiatin la haya alaha, dia malah berpaling dari itu semua untuk mengikuti keinginan nafsunya yang hina, yang tidak memiliki rasa malu sedikit pun. Aula qatin minad dunya dani atillati la baqa alaha, dia malah berpaling kepada sepocel dunia yang hina ini, yang tidak ada kekalnya sama sekali. Walam yanzur ila tilkal karomati wal khila'i, dia tidak memandang kepada anugerah dan mahkota yang Allah berikan kepadanya, wal hadaya wal minani wal atoya, tidak memandang kepada hadiah, anugerah dan pemberian Allah tersebut. Thumma ma wa'adahu wa a'adda lahu fil akhirati minat tawabil azimi wan na'imil muqimi. Kemudian dia tidak memandang apa yang sudah dijanjikan dan disiapkan oleh Allah untuknya di akhirat dari berbagai macam imbalan yang sangat bernilai dan nikmat yang abadi. Fama ahqaraha fin nafsin min nafsin wa ma aswa'ahu min abdin. Betapa rendahnya diri orang ini. Wa ma aswa'ahu min abdin. Betapa buruknya orang ini. Wa ma a'zama khotarahu law alima. Sangat besar kekhawatiran yang akan dia terima kalau saja dia mengetahuinya. Wa ma afhasha soni'ahu law fahima. Betapa buruk kondisinya kalau dia pahami. Tuh, ingetin tuh. Kita udah dikasih nikmat yang segini besar oleh Allah, dikasih nikmat agama, bisa paham hukum Allah, bisa paham syariat Allah, dikasih paham ilmu agama, dikasih kekuatan untuk beribadah kepada Allah, malah berpaling ngikutin nafsu kita. Yang kita kejar bukan hal yang bernilai, malah ngejar dunia yang hina ini. Betapa buruknya kondisi orang ini kalau dia paham. Apa? Paham itu. Udah paham belum, Moro? Paham udah? Abang masih kagak paham juga, mah. Tadi bang itu contohnya. Lah orang dikasih istana sama raja. Hidangan di dalamnya udah disiapin. Mawan berebut tulang sama anjing. Apa nih, Kak? Ngaji, ibadah sampai dikalahin buat yang lain. Ya. Betapa rendah diri orang itu. Betapa buruk kondisi dirinya. Sangat besar kekhawatiran yang akan dia terima nanti di akhirat. Untung Mangajudin nyampe. Apa Ustaz? Coba. Nas'alullahal barrar rahimah. Kita mohon kepada Allah, Zat yang maha baik,
Maha Penyayang. Ayyuslihana bi'azimi fadlihi, agar Allah memperbaiki diri kita dengan anugerahnya yang sangat besar. Wasa'ati rahmatihi, dan rahmatnya yang amat luas. Innahu arhamur rahimin, sesungguhnya Allah zat yang maha menyayangi hambanya. Ya, udah jam 2 aja ya. Paling cuma cerita doang ini kita. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.